Selamat malam, Shalom. Terima kasih kepada keluarga Bapak Ibu Albert Mangadar serta jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Saat teduh selesai. Shalom Alaikum dan selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga saat ini yang seharusnya kita lakukan di rumah keluarga Bapak Ibu Albert Mangadar. Dan karena situasi saat ini di mana bangsa dan negara kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19, maka ibadah kita lakukan melalui rekaman. Tema ibadah minggu atau ibadah rumah tangga pada malam hari ini adalah bukan kekanak-kanakan. Saudara-saudara, apa pendapat saudara jika seseorang parubaya dijuluki kekanak-kanakan? Tentu rasanya tidak pantas dan sangat menghina. Akan tetapi, bila kita mau jujur, banyak orang yang tua secara usia tetapi kelakuannya kekanak-kanakan. Misalnya, selalu ingin diperhatikan, dipuji, dipuja, dihormati, dan dengarkan kata-katanya, dan bila apa yang diinginkannya tidak terpenuhi, maka ia akan marah. Belum lagi sifat-sifat yang lain yang menunjukkan dirinya tidak dewasa. Itu sebabnya ada ungkapan yang mengatakan, tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Ya betul, setiap orang akan menjadi tua, tetapi untuk dewasa belum tentu. Nah, pada tema ini kita akan belajar sebaliknya. Kita akan belajar dari kanak-kanak. Maksudnya, belajar dari kanak-kanak itu seperti apa? Ya, kita harus belajar dari sifat anak-anak yang tulus, jujur, dan tidak mendendam. Coba perhatikan ketika anak-anak bermain. Mereka penuh dengan kepolosan dan keluguan. Kadangkala berebutan mainan dengan temannya dan kadang sampai menangis. Tapi coba lihat, tak lama kemudian mereka akrab dan bermain lagi. Nah, dari hari ini kita akan menyelaraskan sifat kita sebagai orang dewasa atau tua dan belajar dari sifat anak-anak tetapi tidak kekanak-kanakan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dengan mempersiapkan diri kita dan mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian sebagai pembuka ibadah kita dari GB 5 bait 1 sampai dengan 3. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Yeah.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan Yesus. Bapa yang kami sembah siang dan malam, ada sukacita yang kami rasakan dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Karena berkat pernyataan Tuhan, kami ada di keluarga Bapak Ibu Albert Magadar untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu dan berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir bersama kami dan mengajarkan kami untuk mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati keluarga ini, berkati penatua Jemaat Pauk Immanuel Kopassus, berkati petugas kantornya organis yang melayani pada ibadah keluarga ini. Di saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah keluarga. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam ibadah keluarga ini, mulai awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, Tuhan Yesus, agar kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan memakai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan, dan marilah kita bernyanyi dari GB 78 baik 1 sampai 3, Yesus Kristus sumber hidup.
Saudara, mari kita berdoa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat satu-satunya. Engkaulah terang yang membawa hidup kami dalam keterang, melepaskan kegelapan. Oleh sebab itu, layak dan pantaslah Engkau menerima puji dan sembah kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur jika pada malam hari ini kami Tuhan ajak bersama untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, hadirlah bersama kami ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18, Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Nah, kita akan membaca saudaraku Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian dituliskan dalam bacaan kita. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara-saudara, tema hari ini bicara tentang bukan kekanak-kanakan. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke dalam materi ini, saya mengajak kita untuk melihat sebuah tayangan berikut. Tayangan yang sangat menarik, dan tayangan ini adalah sebuah kisah nyata dalam sebuah perjumpaan Paus Paulus ke-6 di Vatikan pada hari Rabu tanggal 28 bulan 11 2018 yang lalu. Mari kita saksikan video berikut ini. Chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar, es libre. Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. No sé, creo que nos predicó a todos este chico y pidamos la gracia de que pueda hablar. Saudara-saudara yang terus kasih, apa yang menarik dari gambar tadi dalam video tadi? Ya, dikisahkan satu orang anak kecil yang tiba-tiba menerobos maju ke depan di tengah-tengah Paus sedang mengadakan sebuah audiens perjumpaan dengan umat. Anak kecil itu dengan sangat lugunya mencoba melihat seorang tentara Swiss yang sedang menjaga dengan tongkatnya. Dan anak itu heran, apakah ini manusia sesungguhnya atau patung? Dia memegangnya dan kemudian merabanya. Tidak berapa lama kemudian perempuan yang datang, anak kecil lagi, yang saudarinya datang menjumpai abangnya, seakan ingin menarik abangnya untuk turun. Tapi bocah kecil itu tidak peduli. Dia asik. Bahkan dalam film yang agak lebih panjang dikisahkan bocah itu berguling-guling bermain di depan Paus. Lalu kemudian ibunya dipersilakan untuk naik ke atas untuk mengambil anak itu. Dan apa yang menarik saudaraku, si ibu itu kemudian memegang anak itu dan memeluknya dan mendekati Paus dan membisikkan sesuatu. Apa yang dibisikkan? Ia berkata, ini anakku yang berusia 6 tahun. Kami orang Argentina, sama seperti engkau Paus yang berasal dari Argentina.
Tetapi kemudian yang menarik saudaraku, ibu itu berkata, anak kami ini bisu. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Dia tidak bisa juga berbicara. Dia hanya bisa mendengar dengan bahasa isyarat. Lalu kemudian Paus memberkati anak itu, dan kemudian ia berkata, biarkan dia bermain di sini. Dan anak itu kemudian lepas dan kemudian bermain dengan sangat bebasnya. Lalu kemudian Paus yang berusia 81 tahun ini berkata begini, anak kecil ini membuat saya berpikir pada diri saya, apakah saya juga begitu bebas di hadapan Tuhan? Saudara, menarik sekali cerita tentang seorang bocah kecil usia 6 tahun ini. Tapi coba saudara bayangkan, jika ada seorang yang berusia seperti saya, 53 tahun, tiba-tiba lari, maju ke depan, dan memegang tongkat, lalu kemudian seakan-akan berlaku seperti anak kecil tadi. Saya yakin saudaraku, tim pengaman dari Paus akan menarik saya paksa keluar. Karena aneh, tidak wajar seorang tua seperti saya bersikap seperti kanak-kanak, bermain dan berguling-guling di depan Paus. Nah, apa yang mau saya katakan dari video tadi? Saudara-saudara, anak-anak adalah orang yang tampil dengan sangat apa adanya. Anak-anak adalah orang yang tampil dengan segala keberadaan mereka. Anak-anak tidak bisa dibatasi dengan cara mereka yang kadangkala itulah yang harus kita pahami dunia anak-anak tersebut. Nah, apa yang mau kita lihat dari teks ini pada situasi saat ini? Dikatakan dalam ayat 1, pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Saudaraku, ternyata si Injil Matius itu menulis lebih lembut dibandingkan dengan Injil Lukas pasal 22 ayat 24. Mengapa lebih lembut? Karena di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 24, saya akan bacakan bagi saudara, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Jadi saudaraku, kisah ini ingin diawali dengan sebuah kalimat bahwa terjadi pertengkaran di antara 12 orang murid Yesus. Tentang siapa yang paling besar dan top, dihargai, dihormati, memiliki posisi dalam kerajaan sorga. Nah, dalam Injil Matius dituliskan dengan sangat lebih halus. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Nampaknya sang Injil Matius sedang mengatakan bahwa murid-murid itu berada dalam suatu tempat, lalu mereka bertengkar, lalu kemudian mereka tidak menemukan jalan keluar, dan mereka datang sama Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pertanyaan bagi kita dan refleksi bagi kita adalah, bukankah kita juga seperti itu? Mempersoalkan pepesan kosong, mempertengkarkan hal yang tidak pada tempatnya, rebutan posisi, rebutan kedudukan, rebutan harga diri, rebutan kehormatan dan lain sebagainya. Dan yang tidak bahkan kemudian terjadi sikut menyikut, tendang menendang, injak menginjak, fitnah memfitnah, bahkan bunuh membunuh. Dan ini tidak hanya terjadi dalam dunia sekuler, saudaraku. Dalam dunia, saya sebutkan saja, gereja terjadi seperti itu. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, sebuah gereja yang cukup besar bertikai, ribut, sampai rebut-rebutan, sampai gereja ditutup, sampai gereja dipaksa dibuka kembali oleh kelompok yang berbeda, hanya untuk menunjukkan siapa yang paling berharga, dihormati, dan juga memiliki kedudukan. Dan ini terjadi, saudaraku. Kita ribut dengan sesuatu hal yang tidak pada tempatnya. Ribut pada sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi diramaikan, dibesar-besarkan. Apa yang terjadi? Yesus tidak lantas kemudian marah, memaki-maki mereka. Yesus tidak lantas kemudian berkata, kamu orang-orang yang brengsek, gak benar kamu, kalian bersama-sama saling ribut dan gak ada sesuatu yang penting yang kalian persoalkan. Enggak.
Tapi Yesus justru memberikan sebuah sikap pelajaran yang menarik. Apa yang dilakukan? Memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Saudara bayangkan, ini orang-orang terhormat, para murid-murid Yesus yang makan bersama Yesus, yang minum bersama Yesus, yang pergi kemana-mana bersama Yesus, yang melakukan mukjizat bersama Yesus. Tiba-tiba di tengah komunitas yang begitu terhormat, dihargai, diakui, dan sangat dipandang oleh banyak orang, ada seorang anak kecil. Menarik saudaraku, saya beri gambaran. Dalam tradisi orang timur pada saat itu di sana, perempuan dan anak kecil itu tidak mendapatkan kelas. Perempuan dan anak-anak itu tidak mendapatkan pengakuan, saudaraku. Sehingga perempuan ngomong apapun tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu sebabnya kita masih ingat peristiwa murid-murid perempuan Yesus datang ke kubur pada waktu pagi-pagi buta, membawa rempah-rempah. Ketika kubur ditemukan kosong, lalu mereka pergi berteriak dan menyampaikan pada Petrus dan murid-muridnya. Mereka tidak percaya, mereka pergi menyaksikan sendiri kubur kosong itu. Karena apa? Perempuan tidak bisa dipegang mulutnya. Perempuan manusia kelas 2, apalagi anak-anak. Masih ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang? Alkitab dengan jelas mengatakan belum termasuk perempuan dan anak-anak, karena nggak diperhitungkan, saudaraku. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, di tengah-tengah mereka saling gontok-gontokan, mungkin saja Petrus sedang marah dengan Yudas, mungkin Yudas sedang marah dengan Matius, mungkin Matius sedang ribut dengan Lukas dan sebagainya, karena memperebutkan siapa yang terbesar dan siapa yang dihormati. Tiba-tiba Yesus datang dan membawa seorang anak kecil, saudaraku. Ini kan membuat harga diri mereka hancur. Yesus membawa anak kecil dan kemudian berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat," satu, saudaraku, "dan menjadi seperti anak kecil ini," dua, "kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Mari kita lihat bagian yang menarik ini, saudaraku. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat." Kenapa? Karena Yesus tahu mereka bertengkar. Yesus tahu mereka ribut, hanya untuk menunjukkan siapa yang berhak mendapatkan posisi. Itu sebabnya Yesus berkata, "Bertobat." Saudaraku, saya terus terang harus katakan, setiap kali kita mendengar kata-kata bertobat, kata-kata pengampunan, kata-kata memaafkan, kuping ini rasanya nggak menyenangkan. Karena apa? Karena kita bukan tipe manusia yang mau dikoreksi. Karena kita manusia yang tidak pernah mau membuka diri dan berkata, "Tuhan, tegur aku, ingatkan aku lewat siapapun." Karena kita menjadi pribadi yang selalu menutup diri kita dan berkata, kita paling benar. Tapi kali ini Yesus membawa anak kecil untuk menyebutkan satu kalimat. Malu dong lu belajar nih dari anak kecil. Malu dong lu belajar nih dari seorang anak kecil. Engkau yang sudah dewasa, yang sudah ikut pelayanan kemana-mana, yang sudah hebat, diakui sebagai muridku, malu dong lu bertobat. Jika itu kalau Yesus katakan bagi saudara dan saya, apa artinya? Malu dong lu Ridwan, kau sudah jadi pendeta tapi kelakuanmu masih kekanak-kanakan, bertobat. Malu dong kamu hai penatua, kau sudah menjadi bapak dan ibu jemaat, tapi kelakuanmu seperti itu, menyimpan dendam, menyimpan amarah, saling gontok-gontokan, saling ribut-ribut. Malu dong lu. Malu dong lu, hai para aktivis gereja Tuhan, yang katanya mau melayani Tuhan tapi saling sikut-sikutan. Malu dong lu, hai para penggiat-penggiat, hai para jemaat Tuhan, yang katanya bicara tentang Allah itu kasih, cinta dan mengampuni, tapi masih simpan dendam. Malu dong lu belajar nih dari anak kecil. Saudara, enak gak digituin? Enggak enak, saudaraku. Kalau mau cari dong yang level yang sama Tuhan. Masa gue harus belajar dari anak kecil? Tapi Yesus mau mengatakan, bertobat. Yang kedua, jadilah seperti anak kecil. Kenapa, saudaraku? Anak kecil itu polos. Anak yang tadi itu menceritakan kepolosannya. Dia lihat sesuatu yang aneh. Seorang tentara dengan baju yang menarik, dengan tongkatnya, dan diam saja. Lantas membuat dia tertarik dan kemudian dia bermain di sana, membuktikan ini patung atau manusia sih. Kepolosan anak kecil. Tadi sebagaimana dalam pengantar
Pak Festus maksud saya sudah menceritakan bagaimana seorang anak kecil ketika berkelahi, berantem, rebutan mainan, dalam tempo sekejap mereka sudah berdamai. Malu dong kita yang sudah lebih tua, yang sudah lebih punya otak, pikiran dan kebijakan, tapi nggak pernah belajar dari anak kecil. Ini sebuah sindiran yang luar biasa bagi murid-murid Yesus saat itu. Yesus sedang mengatakan, malu dong lu belajar dari anak kecil ini. Itu membungkam, saudaraku. Itu menutup mulut mereka. Karena ternyata mereka tidak dewasa. Umur boleh tua, kelakuan masih kanak-kanakan. Dan yang ketiga, saudaraku. Tadi dia bilang bertobat. Yuk kita bertobat bareng yuk. Bertobat. Belajar dari anak kecil yang polos, tulus, tidak menyimpan dendam. Hari ini berkelahi, besok sudah berteman lagi, saudaraku. Hari ini nangis, besok sudah ketawa lagi. Yang ketiga kita pelajari, saudara. Yang ketiga, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang ketiga kita diajak sedang merendahkan diri. Merendahkan diri itu seperti apa? Jangan sok jago. Jangan merasa hebat. Jangan merasa saya punya power, saya punya kedudukan, saya punya kuasa, saya pendiri dari tempat ini, saya pemegang batu pertama di tempat ini, saya peletak kebijakan dan kearifan di tempat ini. Belajar, saudaraku. Merendahkan diri artinya mengosongkan kesombongan kita. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak ada artinya apa-apa jika bukan Tuhan yang menempatkan kita. Dengan demikian merendahkan diri berarti menghargai orang lain, menghormati orang lain, memberi tempat pada orang lain. Bukan justru sebaliknya. Kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, kita ingin disanjung, kita ingin dimuliakan. Saudara mungkin dengar gak ngenakin kuping, tapi mari kita belajar bersama. Karena saya gak ngerti, saudaraku. Dalam bulan September ini, tema-tema renungan kita, baik tema khotbah minggu, baik tema ibadah rumah tangga, selalu berbicara tentang mengasihi, mengampuni, relasi sebagai keluarga, relasi sebagai persekutuan yang dibangun dalam ketulusan dan kerendahan hati. Jadi jika saudara mendengarkan dan kemudian saudara merasa bahwa ini bisa-bisa pendeta, belajar dari firman Tuhan, saudaraku. Justru dengan 3 bagian itu, orang yang mau bertobat, orang yang mau belajar seperti anak kecil yang tulus, yang polos, yang apa adanya, tidak neko-neko. Dan yang ketiga, merendahkan diri. Firman Tuhan bilang apa? Dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara, luar biasa sekali. Ini yang disebut dengan siapa hendak terbesar, dia harus menjadi pelayan bagi sesama. Ini yang saya katakan dengan teologia sungsang. Apa itu teologia sungsang? Teologia yang terbalik. Maksudnya apa? Maksudnya jika engkau ingin terbesar, engkau harus kaya, engkau harus punya kedudukan, engkau harus punya kehormatan, engkau harus punya wibawa, maka engkau dihormati. Tapi teologia sungsang adalah jika engkau ingin menjadi yang terbesar, jadilah pelayan, jadilah hamba, saling mengasihi dan rendahkan hatimu. Sungsang toh? Aneh toh? Yesus menawarkan itu. Barang siapa yang seperti itu, firman Tuhan katakan dalam ayat 4, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Lalu bagaimana respon kita? Mari kita menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, katanya. Ia menyambut aku. Menyambut semua orang dalam kepolosan, kerendahan hati. Anak yang dikisahkan dalam tayangan video tadi, dia polos. Dia tidak tahu siapa itu yang di depan dia. Tapi yang dia tahu, dia merasa nyaman di sana. Ini menunjukkan, yuk mari kita punya sikap seperti seorang anak kecil dalam relasi kita kepada sesama. Tapi jangan bersifat kekanak-kanakan. Jangan childish, yang minta diperhatikan, yang minta dimengerti, yang minta selalu disanjung, yang minta selalu dihargai dan dihormati. No, itu childish,
kekanak-kanakan. Atau saya sebut, orang itu sedang post power syndrome, kehilangan jati dirinya, kehilangan panggungnya. Ketika dulu dia dihormati, dihargai, disanjung, dielu-elukan, dan sekarang dia kehilangan apa-apa. Dia lalu mencari perhatian dengan cara kekanak-kanakan. Childish, no, berhenti. Tapi mari kita menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil yang mau bertobat, berdamai. Kemudian yang bersikap seperti anak kecil yang polos dan tulus. Dan yang ketiga, mau merendahkan diri. Karena demikianlah saudara dan saya pemilik kerajaan surga. Kitalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan di malam hari ini. Seringkali kami menganggap kedudukan, posisi, jabatan, harga diri kami, pengalaman kami, lamanya kami melayani menjadi identitas dalam diri kami, sehingga kami menjadi yang terbesar, terhormat, dihargai, diagungkan, dimuliakan, dan setiap kata kami menjadi kata yang didengarkan. Jika sebaliknya kami tak diperhatikan, kami tak lagi dilihat, kami tak lagi didengarkan, kami menjadi marah, kami merasa tersinggung, kami diabaikan. Hari ini kami belajar siapa yang terbesar, dan pemilik kerajaan surga adalah seperti seorang anak kecil yang mau bertobat, yang merendahkan hatinya dan bersikap berperilaku sebagai anak kecil yang polos dan tulus dalam hidupnya. Ajarkan kami bersama Tuhan, hamba-Mu sebagai pewarta sabda-Mu juga belajar seperti anak kecil. Para penatua juga belajar seperti anak kecil. Para jemaat, seluruh para pelayan Tuhan, seluruh kehidupan kami belajar dari anak kecil, tetapi tidak menjadi kekanak-kanakan. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan dan menguatkan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberi kesempatan bagi saudara-saudara yang hendak memberi persembahan dengan mengirim atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja pukul 08.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Majelis Jemaat Pauk Emmanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit COVID-19. Dimohon untuk menginformasi atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Penatua Risma Penababan. Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita, marilah kita baca bersama-sama nats persembahan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air yang anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 365 bagian B, bait 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku.
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menaikkan syukur persembahan kita dan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk karya-Mu yang besar Engkau nyatakan dalam hidup kami. Jika selama ini kami selalu menganggap itu biasa-biasa saja, tapi ternyata kami menyadari semua sumber hidup ini dari Tuhan. Termasuk apa yang dapat kami persembahkan, itu semua dari Tuhan. Yang Tuhan nyatakan melalui rezeki bagi kami. Pekerjaan kami, tanggung jawab kami, tugas kami. Yang kami lakukan dengan baik dan benar, yang kemudian diperhitungkan sebagai rezeki. Dan biarlah ini boleh kami bawa kepada Tuhan untuk kami persembahkan sebagai bentuk syukur kami atas anugerah kebaikan-Mu. Dan apa yang masih ada dalam diri kami, yang kami simpan dalam kantong-kantong kami, biarlah dapat kami pergunakan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Majelis Jemaat Pok Immanuel Kopassus di dalam mengelola persembahan ini, agar melalui itu juga pelayanan di gereja Tuhan ini menjadi berkat bagi sesama. Hari ini kami hendak berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak dan Ibu Albert Mangadar Sidabutar. Sebagai tuan rumah yang harusnya hari ini kami berada dalam penuh sukacita di rumah beliau. Tetapi karena situasi yang belum memungkinkan kami mengadakan ibadah rumah tangga, maka kami harus melakukannya dengan cara online seperti sekarang ini. Tetapi biarlah, kalaupun kami lakukan dengan cara begini, tidak berarti kemudian berkat Tuhan tidak mengalir atas kehidupan keluarga Bapak dan Ibu Albert Mangadar. Doa kami, Tuhan berkati dan sertai khusus bagi Bapak Albert Mangadar di dalam tugas sebagai kepala keluarga, sebagai prajurit TNI. Tuhan berkati apa yang ia dapat lakukan dalam kerja karya, tanggung jawab sebagai imam dalam keluarga, untuk membawa anak-anak, untuk membawa istri semakin dekat dan melekat pada hati Tuhan, agar keluarga ini menjadi keluarga yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Doa kami juga untuk Ibu Tini Agustini, Tuhan berkati sebagai ibu rumah tangga, sebagai penolong suami, sebagai penghibur bagi anak-anak. Tuhan berkati dan berikan ia pundak yang kuat untuk menerima segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga dan membawanya pada Tuhan dalam doa dan syukurnya. Berikan kesehatan bagi Bapak Mangadar dan juga Ibu, dan memberikan satu kesatuan, derap langkah yang bersama dalam membangun rumah tangga untuk takut akan Tuhan. Kami doakan anak-anak kami, Gozi Ronaldo Sidabutar, yang berulang tahun ke-13 pada tanggal 23 September. Tuhan memberkati dalam pendidikannya, dalam kesehatannya, dalam pergaulannya sebagai remaja. Tuhan melindungi dia agar senantiasa ia boleh terus menjadi anak yang mengasihi Tuhan, membanggakan orang tua, dan terus dalam hidupnya masa depan Tuhan berikan yang baik dan cerah baginya. Berkati juga anak kami Ramos Sandi Sidabutar. Kau berkati dalam pertumbuhan hidupnya dari masa kanak-kanak ini. Dalam kesehariannya bergaul bersama keluarga, bersama teman, Tuhan memelihara anak kami ini. Doa kami untuk keluarga besar mereka, baik di Medan maupun di Bogor, Tuhan memberkati senantiasa. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Albert Mangadar yang akan mengikuti rencana kegiatan terjun di daerah Karawang. Tuhan berkati pada hari Senin besok, tanggal 21, 22, dan 23. Beberapa dari teman-teman kami, anggota Kopassus Grup 3 khususnya, akan mengadakan terjun payung di daerah Karawang. Dan Pak Pangadar ada di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan memberkati dan menyertai, melindungi bersama dengan seluruh teman-teman, agar apa yang mereka nikmati dalam latihan memberi sukacita bagi mereka. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, dan hal-hal lain. Tuhan lindungi mereka senantiasa. Demikian juga kami berdoa untuk kesatuan Kopassus dan Danjen Staf, seluruh anggota TNI, Kopassus khususnya dalam pengabdian pada bangsa dan negara. Bagi mereka yang ditugaskan beberapa daerah-daerah tertentu, daerah-daerah rawan, daerah terpencil, Tuhan berkati dan sertai. Demikian juga bagi setiap prajurit
yang masih bertugas di basis, Tuhan berkati juga senantiasa. Kami menyerahkan gereja Tuhan Pauk Immanuel Kopassus, Tuhan berkati gerejamu, berkati persekutuan ini, berkati kehidupan kami agar terus bergairah di dalamnya. Kadangkala firman Tuhan itu memang tidak enak, menusuk ke dalam, bahkan memisahkan sumsum dan tulang. Demikian yang kami rasakan. Tapi itulah bentuk Tuhan mendidik kami, sehingga kami memiliki hati yang siap dibentuk. Sakit, tidak menyenangkan, tapi proses pembentukan Tuhan menunjukkan kedewasaan bagi kami semua, bagi hamba-Mu yang menyampaikan, bagi umat-Mu yang mendengarkan, agar kami semua berderap langkah bersama menjadi pelaku-pelaku firman, membangun kehidupan persekutuan dengan penuh kasih dan cinta, dan membawa kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi kesaksian yang hidup dalam pelayanan kami di gereja, di tengah-tengah tetangga kami, pekerjaan kami, dan juga aktivitas kehidupan kami yang lain. Inilah doa kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah situasi mengalami COVID-19 seperti ini, tidak ada pilihan antara kesehatan dan juga ekonomi. Karena dua-dua sangat penting. Oleh sebab itu Tuhan memberikan hati yang bijak kepada para pemimpin kami. Juga kami rakyat yang mau diatur, ditata, sehingga kami dapat taat demi kesehatan kami, demi keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, dan demi bangsa dan negara kami. Tolonglah kami Tuhan, lepaskanlah kami dari penderitaan ini, bebaskan kami dari COVID-19, dan selamatkan dunia ini Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengikat semua doa dan permohonan kami ini, yang kami bawa kepada-Mu ya Allah dalam Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan murid-murid-Mu berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan segera menutup persekutuan kita. Mari kita naikkan kidung pujian dari Gita Bakti 69, bait 1 dan 2, Ku mulai dari diri sendiri. Mari kita memulai hidup ini berubah dari diri kita sendiri. Untuk melakukan yang terbaik.
Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan mulailah dari diri kita sendiri untuk bersikap belajar seperti anak-anak, tetapi tidak menjadi kanak-kanak. Terimalah berkat Tuhan atasmu. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapa, terima kasih. Saudara dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ibadah kita sudah selesai pada malam hari ini, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Albert Mangadar yang sudah menjadi tuan rumah bagi kita. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah bersama-sama dalam ibadah pada hari Rabu ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberikan semangat bagi saudara untuk terus menatap hari depan bersama dengan Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada para pelayan Tuhan yang hari ini sudah melayani. Bapak Penatua Festus Pariaribo, terima kasih untuk pelayanannya, dan juga kepada teman-teman dari tim Kantoria, untuk Ibu Toni, terima kasih untuk pelayanannya, dan juga untuk Nona, terima kasih untuk pelayanannya, dan juga untuk tim live streaming, ada Bayu, ada Yoel, ada Edgar, terima kasih untuk pelayanannya, dan juga untuk Pak Heri yang sudah membantu sebagai organis, terima kasih untuk pelayanannya, dan juga Ibu Nainggolan yang menjadi penanggung jawab dari Kantoria, dan pemusik, terima kasih untuk pelayanannya. Juga tentu kameramen, saudara, terima kasih untuk pelayanannya, juga untuk Ragil, saudara, yang sudah melayani kita sebagai kameramen. Saya terpukau pada Ragil yang sedang menyorot saya. Terima kasih untuk pelayanannya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya. God bless you. Bye.